Halo semuanya, balik lagi di channel FM Design. Nah, aku Astrid. Dan saya Dea. Nah, pasti udah pada penasaran kan dengan lanjutan video sebelumnya, yaitu kamar dengan luasan 250 meter persegi. Nah, gimana kalau kita langsung intip ke dalam untuk lebih detailnya? Yuk! Oke Kak Dia, mungkin bisa jelasin nih dari area yang paling utama nih, apa nih ceritanya mungkin? Nah, jadi tadi kan kita habis dari pintu masuk. Jadi sebenarnya kalau untuk lantai 2 ini sendiri agak spesial ya, karena satu area di lantai 2 ini rata-rata isinya kamar tidur untuk pemiliknya, kamar tidur utama. Jadi khusus untuk lantai 2 itu khusus kamar utama berarti Iya, untuk di rumah khusus ini? kamar utama. Jadi pas kita keluar lift, langsung tuh kita ketemu pintu. Pas buka pintu, di area yang kita sekarang tempatin ini ada kayak area ruang tamu lah istilahnya untuk ke kamar tidurnya sendiri. Nah, di sini di ruang tamunya ini karena kita ini anggap sebagai area transisi sebelum ke area istirahat, kita kasih kayak ada sentuhan calm, makanya kita kasih warna-warna hijau. Terus udah itu ya kita kasih ada sofa-sofa, mungkin sama ada meja ya. Kan mungkin beberapa kalau kita dari luar ngerasa kayak kita belum siap untuk ke kasur, kita bisa taruh-taruh barang kita di daerah sini dulu sebelum kita ke kasur atau sebelum ke kamar mandi gitu. Bisa duduk-duduk juga dulu di sini gitu, bisa duduk-duduk di sini. Nggak harus langsung ke area tidur gitu. Iya benar, gitu. Nah mungkin lanjut dari area sini kita langsung ke lanjut ke arah sebelahnya nih Kak. Ini tuh WIC tapi WIC-nya mungkin gimana nih Kak? Mungkin bisa ceritain? Kalau ini kebetulan pemilik rumah ini salah satu hobinya itu yaitu mengoleksi tas ya. Jadi membutuhkan banyak sekali storage untuk penyimpanan tas, sepatu ataupun baju. Nah, salah satunya itu ada di sebelah area ruang tamu. Kenapa kita letakin di sebelah area ruang tamu di kamar master? Karena kalau seandainya tas itu kan biasanya stepnya paling akhir ya. Jadi setelah kita pakai baju, sebelum kita pergi, kita baru milih tas yang dicocokin sama outfit kita hari itu. Makanya kita taruh di dekat pintu keluar. Jadi kalau bisa kalau mau milih-milih tas tuh di akhir gitu ya. ya. Iya bener, di sini kebetulan kayak retail banget nih, kayak store gitu. Oke. Nah, lanjut. Berarti kita bisa lanjut ke area kamar tidur utamanya. Yang area tidur kamar utamanya nih ya Kak. Nah, sekarang kita udah di area utama dari kamar tidur pemilik di rumah ini. Jadi ini adalah area istirahatnya nih. Jadi setelah tadi dari ruang tamu, terus sudah itu ada area display tas. Nah, kita masuk ke area istirahat utamanya. Di area istirahat utama ini sebenarnya kita bikin dengan sirkulasi jalan yang sangat besar. Jadi maksudnya misalnya standarnya itu 1 meter, kita bikin lebih besar dari itu karena ya kita tahu area aktivitas utama di area istirahat ini ya untuk istirahat. Jadi kita harus punya sudut pandang yang lebih luas sama kalau bisa sih mengurangi pergerakan yang nggak perlu gitu. Sebenarnya konsep utama dari kamar tidur ini adalah lorong yang segaris. Jadi kayak misalnya tadi kalau kita lihat dari depan area tas, itu bakal kelihatan ada lorong menuju ke area baju. Terus kayak kelihatannya kita kayak lurus gitu, terus langsung dihadapkan dengan cermin. Nah itu juga salah satu bentuk supaya lebih kelihatan luas dan kelihatan mewah gitu di kamar ini. Jadi sirkulasinya yang lurus gitu ya? Yang lurus. Terus ada satu lagi hal yang menurut kita spesial nih di kamar ini, kebetulan ownernya request ada area salon. Jadi tepat ada di sebelah area istirahat. Iya, mungkin kita mau langsung lihat ke sebelah. Oke, ini dia ya Kak, area salon di area kamar tidur utama ini. Mungkin Kak Dia bisa jelasin nggak sih mungkin kenapa ibunya request area salon ini gitu? Di video sebelumnya kita udah ceritain kalau profesi dari ownernya itu adalah pengusaha yang bakal sering ketemu orang-orang gitu. Jadi ya pasti ibunya butuh untuk berdandan gitu. Jadi makanya butuh area sendiri selain meja dresser ibunya untuk berdandan sebelum pergi berurusan dalam urusan bisnisnya gitu. Ya sebenarnya kalau untuk meja rias sendiri ibu punya tadi deket area istirahat. Cuma untuk area salon ini lebih ke perawatan rambut atau perawatan diri ibu secara lebih maksimal gitu, bukan yang cuma sementara gitu. Setelah ini gimana kalau kita ke kamar mandi dulu? Kebetulan kamar mandinya letaknya
tepat di sebelah salon. Oke, yuk langsung kita intip aja kali ya, Iya, Kak. boleh. Nah, ini dia Astrid kamar mandi utamanya. Wah, ini mewah banget sih, Kak. Kayaknya sih kalau misalnya aku mandi di sini bisa lama banget nih karena saking luasnya juga, jadi pasti nyaman banget kan mandi di kamar mandi semewah ini gitu. Mungkin di sini Kak Dea juga bisa jelasin nih kenapa di situ ada area sauna, terus di sini juga ada terpisah gitu ya area shower mandi sama area klosetnya. Gitu. Jadi sebenarnya berangkat dari kebutuhan owner juga sih. Kebetulan owner seneng kalau seandainya mencari inspirasi di tempat-tempat yang pribadi, contohnya di sini ataupun di kamar. Nah, jadi di sini karena saya tahu, oh ini juga selain untuk bebersih, jadi tempat inspirasi juga saya berikan kamar mandi yang senyaman mungkin. Nah, area mandi sendiri juga kita bagi dua, menjadi ada area khusus kloset sama area khusus shower. Karena ya memang kalau menurut pandangan kita dua aktivitas tersebut sebisa mungkin dipisah karena memang kebutuhannya juga berbeda gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan fungsi sih. Ya selain unsur estetika juga. Mungkin Kak Dea bisa intipin nih buat teman-teman di rumah yang udah pada penasaran juga. Mungkin kita lanjut ke area selanjutnya. Iya boleh. Oh satu lagi nih. Apa? Ada pintu kejutan lagi nih di kamar mandi ini. Jadi tadi kan teman-teman lihat kita masuk ke kamar mandi dari area salon kan. Nah sekarang kita mau keluar menuju ke area wardrobe Bapak melalui pintu satu lagi. Jadi nggak perlu muter gitu ya, keluar nggak perlu muter. Jadi kita gampang kalau habis mandi mau ke wardrobe tinggal melalui pintu satu ini, tapi kalau mau langsung salon tinggal pintu yang satunya lagi. Oke, kita langsung lihat aja yuk Kak. Iya. Oh ini ya Kak pintunya. Beda. Nah kita lanjut nih ke area WIC wardrobe-nya Bapak. Wardrobe-nya Bapak ya. Yang biasanya sih kalau kita nyebutnya WIC, walk-in closet gitu. Nah, kalau untuk wardrobe Bapak sendiri, kayak yang kita tahu ya, ini kelihatan banget maskulin banget nggak sih? Sesuai dengan warna-warna yang gelap gitu. Sesuai dengan karakter dari Bapak sendiri. Terus setelah kita telisik, setelah kita tanya, terus Bapak juga kayak memberikan kebutuhan, kita memutuskan kalau di wardrobe Bapak ini kalau bagusnya banyak area gantungan daripada lipat. Makanya di sini banyaknya area gantung gitu. Iya, di sini rata-rata area gantung dengan tetap kita sediain spot untuk lipat tapi nggak sebanyak area gantungnya gitu. Jadi bener-bener semua desain di rumah ini tuh bisa sesuai request pemiliknya gitu ya kayak. Satu hal lagi, sebenarnya ini kan masuknya tuh project renovasi ya. Jadi tentu saja tuh kayak banyak desain-desain dari rumah sebelumnya itu yang nggak bisa kita rubah gitu. Salah satunya jendela. Tapi kita di sini nggak menutup jendela itu, kita tetap memanfaatkan jendela itu sebagai bukaan. Ini salah satu contohnya. Jadi sebenarnya kita bisa aja menjadikan ini sebagai area baju, tapi kita memilih untuk tetap menyediakan space untuk jendela itu. Karena bisa jadi cahaya alami tetap bisa masuk dan bisa jadi aksen juga sih Kak. Jadi ada pemanisnya gitu istilahnya. Kita mungkin bisa lanjut ke area lainnya nih, area ini sebelah area baju Bapak ini ada area sepatu koleksi sepatunya Ibu ya. Mungkin kita lanjut aja ya. Kita langsung intip. Sekarang kita ada di tempat sepatunya Ibu nih. Bisa kelihatan tuh banyak banget nih koleksi banyak sepatunya. Banyak banget sih ini udah kayak di store-store gitu ya kayak di ya. store. Nah, kenapa kita bikin ini dengan konsep ada di sebelah WIC Ibu? WIC yang display baju-baju gitu. Karena ya kayak yang kita tahu tadi urutan berpakaian yang mulai dari baju terus sepatu baru nanti yang terakhir ada tas di luar. Terus di ruangan ini juga kita kasih ada full mirror. Jadi kayak, full body gitu ya biar bisa kayak kaca dari misalnya atas pakai sampai bawah. sepatu atau baju bercermin di sini terus keluar. Terus tadi di luar juga ada cermin lagi buat dandan yang terakhir gitu. Gak lupa kita kasih ada puff di tengah buat ya kita untuk juga tahu kalau misalnya pakai sepatu enak sambil duduk gitu ya. Paling segitu aja sih kalau di ruangan ini. Mungkin kita bisa lanjut ke sebelah kali ya ke area WIC yang isinya baju-baju Ibu ya. Iya, justru yang isinya baju-baju Ibunya. Oke, yuk kita lihat.
Wah, ini nih ya Kak, area selanjutnya yaitu WIC ibunya gitu. Aku lihat di sini WIC ibunya tuh lebih besar ya dari WIC bapaknya. Iya apakah dong. ada apakah ada request dari pemilik gitu? Jadi yang pertama biasanya emang kebanyakan kalau misalnya ada WIC ibu dan WIC bapak rata-rata biasanya lebih gede WIC ibu Iya. karena kita tahu ya kebutuhan perempuan wanita. biasanya lebih banyak. Nah yang kedua tuh emang ada ibu nge-request kayak misalnya baju-bajunya kebanyakan baju-baju panjang jadi gantungan-gantungan tinggi. Terus yang kedua juga ada tempat untuk gantungan jilbab, terus ada juga laci-laci tersembunyi untuk menyimpan kacamata-kacamata dan koleksi-koleksi lainnya. Aksesoris-aksesoris gitu ya. Terus setelah kita pertimbangkan dengan kondisi ruangannya, kita ternyata bisa bikin island nih, island dengan tengahnya tuh bisa kita isi dengan laci-laci kebutuhan ibu. Selain itu juga balik lagi dengan kondisi bangunannya, kita tetap mempertahankan bukaan. Jadi bisa kita lihat di dua sebelah kanan kiri WIC ini tetap kita buka bagian jendelanya, jadi nggak kita tutup. Kita gunakan warna putih karena memang konsep rumah ini kan putih. Terus biar juga kesan WIC ini lebih luas. Terus kita juga tahu karena baju ibu kan warnanya pasti banyak ya. Jadi biar lebih netral aja jadinya. Nah, buat kalian yang pada penasaran dengan kamar utama 250 meter persegi, kan udah kita review sedikit nih ya Kak ya. Iya, bener. Jadi ini area terakhir nih yang kita review. Mungkin kita bisa lanjut ke lantai 3 yang sebenarnya area lantai 3 itu kebanyakan area-area hiburan ya Kak. Iya, ada rooftop, ada kolam renangnya, bahkan ada area minibarnya juga, ada biliar juga gitu. Pokoknya area yang santai lah, iya, area santai yang entertainment gitu. Ya udah kalau pada penasaran mah kita langsung aja lihat ke atas. Kita langsung lanjut aja ke atas. Yuk. Nah, ini dia street spot terakhir dari tour kita kali ini. Wow, ini pasti kalau misalnya karena ada di rooftop lagi di lantai paling atas berarti kelihatan banget ya Kak Bandungnya gitu. Iya, di sini tuh cakep banget apalagi kalau seandainya lagi sore-sore gitu golden hour menuju malam. Nah, ini tuh sebenarnya enak banget nih kalau seandainya tempat ngumpul sama teman-teman, apalagi kalau seandainya mau ada pesta-pesta gitu, mau sambil main musik juga bisa, sambil nongkrong di situ. Ada minibarnya juga ya Kak Dea ya. Ada minibarnya juga di situ. Di sini juga ada kolam renangnya nih. Jadi kalau seandainya di sini selain bapak sama ibu dan teman-temannya mau santai-santai, terus mau ada makan-makan kecil atau kalau nggak main musik di sini juga bisa berenang gitu. Bisa barbekyuan juga mungkin ya kalau ada acara-acara gitu. Terus di situ apa ya Kak Dea? Di sana itu ada area khusus bapak, jadi bapak DJ ya, kayak DJ gitu. Jadi sebenarnya kemarin bapak tuh request kalau bapak kan kebetulan suka main musik juga, jadi ya udah dibikin satu area khusus yang buat main alat musik elektronik, tapi yang bukan bener-bener kayak pesta banget, tapi ya yang penting bisa main di rooftop gini. Nah, mumpung cuaca Bandung juga lagi enak nih Kak, aku pengen nih ngelihat Bandung dari atas sana. Oh iya bener, pasti bakal bagus banget. Iya, kayaknya cakep banget tuh kelihatan Bandung. Ayo. Wow, cakep banget ya Kak Dea, kelihatan banget nih Bandungnya dari atas sini gitu. Mungkin ada tips and trick nggak sih Kak buat teman-teman di rumah yang juga punya rooftop atau area entertain di lantai paling atas gitu? Yang pertama kalau tips and trick sih udah pasti kalau di atas tuh kan terbuka ya, semi outdoor gitu. Yang pertama kita harus milih materialnya tentunya, kayak misalnya kita harus pilih material yang lebih tahan cuaca sama tahan air, kayak misalnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas kan itu harus kita pilih. Contohnya kayak yang kita lihat sendiri di sini, ini pemilihan dek kayunya, terus udah itu pemilihan atasnya menggunakan skylight dan sebagainya. Terus yang kedua, kita bisa lihat lagi nih aktivitas penggunanya mau apa aja. Kalau seandainya kebetulan di rumah ini di rooftop itu pengennya ada area olahraga kayak misal renang, terus udah itu ada area main musik sama ada area santai-santai. Jadi nanti kita zoning-zoningin nih area olahraga daerah mana, area santai area mana, terus area main musik area mana. Udah itu baru kita bisa bikin nih kira-kira mana area yang bisa benar-benar dibikin tahan air atau enggak.
Dan yang ketiga, ya masukin aja semua yang teman-teman pengenin kira-kira, karena ini konteksnya adalah area entertain gitu. Jadi apa yang teman-teman pengenin masukin aja gitu. Kayak misalnya aku pengen ada tempat main bola tiba-tiba, aku pengen ada tempat main musik. Nanti kan bisa kita susun, bisa kita arrange lagi, di-layoutin kira-kira mungkin atau enggak gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya gitu. Kalau misalnya nggak mungkin bisa kita kasih alternatif lain gitu. Buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyain bisa komen di bawah dan jangan lupa like dan share ke teman-teman Anda ya. Sampai jumpa di video house tour berikutnya. Dadah!